Nah, selanjutnya ini adalah tools-tools pengendalian, gitu ya. Yang akan kita ajarkan ini adalah tools-tools pengendalian. Jadi kita akan mengendalikan apa yang sudah kita rencanakan kemarin. Membahas tentang lintasan kritis atau critical path. Nah, critical path itu kalau urutan dalam project management body of knowledge ya, dalam planning schedule, itu dia sudah posisi paling terakhir ya, yaitu develop schedule. Paling terakhir dia. Jadi setelah kita membuat dokumen perencanaan untuk sequence activities, ya, lalu kita mengestimasi durasi, ya, kita langsung ke develop schedule. Di mana develop schedule ini tools yang akan kita pelajari pertama adalah critical path. Nah, nanti selanjutnya di minggu berikutnya kita akan bahas tentang apa itu duration float ya, lalu bagaimana melakukan alokasi sumber daya, project cash flow, dan crashing project. Nah, ini kita sudah masuk tools pengendalian ya. Jadi kita mengendalikan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, ini mumpung masih fresh, nah kita akan informasikan dulu, kita akan pelajari tools pengendaliannya dari segi schedule. Ya. CPM atau Critical Path Method, ada yang bilang Critical Project Method, ada yang bilang ya lintasan kritis. Tapi intinya Critical Path Method yaitu kita cari lintasan kritis. Critical Path Method atau CPM adalah sebuah teknik untuk mengidentifikasi rangkaian. Nah, ini ingat ya, keywordnya adalah rangkaian. Mengidentifikasi rangkaian item pekerjaan dengan durasi terpanjang yang harus selesai bersamaan dengan selesainya proyek secara keseluruhan. Jadi kita mengidentifikasi ya rangkaian. Rangkaian itu kan beberapa pekerjaan berarti ya, nggak hanya satu pekerjaan saja. Rangkaian pekerjaan yang saling berhubungan gitu ya. Yang sekiranya nanti kalau kita hitung dia akan menghasilkan durasi terpanjang. Karena durasi terpanjang ya, berarti bisa dikatakan nanti rangkaian item tersebut itu hampir sama penyelesaiannya bersamaan dengan proyek selesai gitu, proyek secara keseluruhan. Nah, dalam CPM ini tim proyek harus bisa mencari rangkaian item pekerjaan yang sama sekali tidak boleh mengalami keterlambatan. Karena kalau terlambat ya, maka akan mempengaruhi durasi proyek secara keseluruhan. Ya. Jadi dalam CPM ini kita mengidentifikasi kira-kira item-item apa saja ya yang saling berkaitan, yang saling berhubungan. Jadi nanti setelah kita identifikasi ya, kita hitung, kita dapatkan lintasan kritis tersebut ya. Kita dapatkan rangkaian item pekerjaannya apa saja. Rangkaian tersebut harus kita lakukan pengendalian khusus gitu ya. Agar sama sekali nggak boleh lewat dari perencanaan schedule. Seperti itu. Jadi kurang lebih kita masih bermain dengan yang namanya network diagram ya, seperti gambar di sebelah kanan ini. Kita masih bermain dengan network diagram, kita bermain dengan durasi item pekerjaan gitu ya. Itu tools-tools yang harus kita dapatkan dulu atau data-data yang harus kita dapatkan sebelum kita bisa melakukan analisis critical path method ini. Nah, CPM ini kalau saya ceritakan dalam sebuah proyek ya, memang tools-tools seperti ini, pengendalian seperti ini itu kan akan lebih sering digunakan oleh tim kontraktor sebenarnya. Jadi CPM, Critical Path Method, kita cari lintasan kritis itu setelah benar-benar semua dokumen perencanaan untuk pelaksanaan proyek itu sudah kita kumpulkan semua gitu ya. Jadi RAB sudah ada, lalu schedule perencanaan sudah ada, kurva S sudah ada juga, nah tinggal kita cari. Nanti tim kontraktor itu seiring berjalannya waktu mungkin ya sebulan 2 bulan pertama gitu ya, itu mengidentifikasi item-item pekerjaan apa saja nih yang sama sekali nggak boleh terlambat. Nah, misalkan ada pekerjaan-pekerjaan, kalau proyek itu kan macam-macam ya item pekerjaannya, ada galian, ya. Lalu kalau di breakdown lagi ada pondasi, ada tiang pancang mungkin, lalu ada pembesian tie beam dan lain sebagainya. Nah, itu kita cari rangkaian item pekerjaan yang nggak boleh telat sama sekali. Karena kalau itu telat, otomatis telat semua. Nah, contohnya kalau pekerjaan galian aja. Pekerjaan galian itu kan benar-benar pekerjaan utamanya proyek gitu ya.
Kalau kita nggak gali, kita nggak segera bisa mengerjakan struktur bawah, gitu ya. Nah, kalau kita nggak bisa mengerjakan struktur bawah, ya otomatis struktur atas juga pasti akan terlambat pekerjaannya. Otomatis pekerjaan galian itu termasuk ke dalam bagian item pekerjaan yang masuk di lintasan kritis. Sehingga pekerjaan galian kita harus kendalikan, nggak boleh sama sekali terlambat. Gitu ya. Itu gambaran umumnya. Di CPM ini kita akan memperhitungkan durasi item pekerjaan yang mengalami early start, early finish, late start, dan late finish. Kita akan bermain dengan 4 terminologi ini ya. Kita akan bahas nanti lebih detail. Seperti apa sih early start, early finish, late start, dan late finish. Ya. Jadi tolong diingat bahwa CPM ini adalah tools untuk pengendalian dalam schedule. Nah, kenapa kita menggunakan critical path method ya? Jadi CPM ini dapat dijadikan sebagai acuan kontrol durasi rangkaian pekerjaan untuk proyek selanjutnya. Ya, jadi kalau misalkan kita bisa mengidentifikasi proyek kita saat ini gitu ya, katakanlah kita sekarang mengerjakan proyek apartemen gitu ya. Proyek apartemen 2 tower 30 lantai. Katakanlah seperti itu. Lalu kalian buat analisa CPM-nya, kalian cari critical path method-nya. Kalian cari critical path untuk item pekerjaan secara keseluruhan. Katakanlah pekerjaan galian, struktur bawah, struktur kolom, lalu pekerjaan fasad, pekerjaan electrical, termasuk item pekerjaan yang ada di lintasan kritis, misalkan seperti itu ya. Nah itu nanti untuk proyek selanjutnya, itu setidaknya kalau misalkan kita dibutuhkan perencanaan yang sangat cepat sekali, jadi kita nggak punya banyak waktu untuk melakukan perencanaan, disuruh langsung jalan gitu ya proyeknya, itu bisa kita jadikan acuan gitu ya. Bahwa item-item pekerjaan tersebut yang sudah kita perhitungkan di proyek sebelumnya, itu termasuk lintasan kritis untuk jenis proyek yang setipe gitu ya. Jadi sama-sama proyek apartemen, sama-sama 30 lantai, seperti itu. Lalu yang kedua, fokus fungsi kontrol schedule ya dapat difokuskan kepada hanya rangkaian pekerjaan yang diidentifikasi oleh CPM, sehingga meminimalisir waste effort untuk fokus pada seluruh item pekerjaan. Mungkin kalau kalian fresh graduate nanti ya, tiba-tiba ditunjuk sebagai PM. Tiba-tiba ditunjuk sebagai PM, lalu ya kalian sudah menanamkan pada diri kalian ya bahwa semua item pekerjaan itu harus ketat gitu ya, monitoring schedule-nya, monitoring biayanya gitu ya. Sehingga energi kalian harus sangat besar sekali, effort kalian harus sangat besar sekali untuk melakukan monitoring pada semua item pekerjaan. Itu kalau proyeknya kecil gitu ya. Bayangkan kalau proyeknya besar seperti Bandara Kulon Progo gitu ya. Proyeknya nilainya hampir 3 triliun. Yang ada pada satu kontraktor saja itu 3 triliun. Nah, kebayang itu. 3 triliun itu berapa ribu row itu kalau dijadikan Excel gitu, berapa ribu row item pekerjaannya. Kan kalau kita fokuskan monitoringnya, schedule, biaya pada semua item pekerjaan, ini terjadi namanya waste effort. Jadi usaha yang sia-sia gitu ya, usaha yang sebenarnya nggak perlu dilakukan gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan CPM ya, kita bisa memfokuskan kegiatan monitoring yang sangat detail, atau mungkin kita akan hire orang khusus untuk monitoring schedule beberapa item pekerjaan tersebut, itu kita benar-benar fokus gitu ya. Kita fokuskan kepada item-item yang kritis, item-item yang sama sekali nggak boleh terlambat gitu ya. Jadi kita agak loose ke item-item pekerjaan yang lain yang tidak termasuk ke dalam critical path gitu ya. Sehingga kita bisa fokus hanya pada rangkaian itu saja untuk kita lakukan monitoring schedule yang sangat ketat gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, kenapa kita menggunakan CPM? Rangkaian item pekerjaan yang diidentifikasi oleh CPM ini ya, akan mendapatkan perhatian khusus pada resource management dengan mudah. Karena kita berhasil mengidentifikasikan rantai rangkaian item pekerjaannya gitu ya. Kita bisa dengan mudah mengalokasikan resource yang ada itu ke item pekerjaan yang sudah teridentifikasi gitu ya. Contoh misalkan ternyata selama evaluasi minggu pertama gitu ya,
item pekerjaan yang ada pada lintasan kritis itu mengalami kendala dalam hal produktivitas gitu ya, yang seharusnya satu hari bisa dikerjakan katakanlah 10% gitu ya, ternyata baru bisa dikerjakan hanya 3%. Lalu dievaluasi gitu ya, kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya contohnya adalah jumlah tenaga kerja yang kurang. Nah, sehingga kita bisa dengan mudah gitu ya mengambil resource dari item pekerjaan lain untuk difokuskan, untuk ditambahkan pada item pekerjaan tersebut gitu ya. Nah, kita jadi nggak rancu lagi, kita nggak ragu untuk memberikan extra resource pada item pekerjaan tersebut, karena jelas-jelas item pekerjaan tersebut masuk ke dalam critical path method. Gitu. Jadi apa istilahnya, sangat kuat gitu alasannya untuk kenapa resource itu kita fokuskan ke beberapa item pekerjaan yang ada di critical path gitu ya. Jadi itu kenapa kita perlu menggunakan critical path ya dalam proses pengendalian. Nah, ini ada sedikit analogi gitu ya untuk menggambarkan. Kalau kalian pernah lihat Amazing Race ya, Amazing Race, tahu nggak Amazing Race ya, yang mungkin ada 2 orang, 3 orang dalam satu tim gitu ya. Dia pergi ke berbagai tempat yang berbeda, ambil misi, mengerjakan sesuatu gitu ya, nanti ketemuan di garis finish terakhir gitu ya. Nah, ini sama gitu ya. Anggaplah ABC nih, orang ABC ini satu tim gitu ya, satu tim project, satu tim dalam Amazing Race, di mana mereka nanti akan diplotkan ke beberapa item pekerjaan, ke beberapa lokasi gitu ya, beberapa lokasi untuk melakukan pekerjaan, melakukan misi dan sebagainya gitu ya. Anggap aja seperti itu. Ini satu tim gitu ya. Satu tim ikut Amazing Race. Dia start, dia mulai nih masuk. Yang A dia jalan dari sini gitu ya ke lokasi ini, lalu dia ambil ke lokasi ini, dan seterusnya sampai ke garis finish gitu ya. Yang A. Lalu yang B, ya. Yang B ambil dari sini, ya, lalu ke lokasi ini, mungkin harus ke lokasi ini, baru ke lokasi ini gitu ya. Seperti itu. Lalu tim C, ya. Dari tim C dia dari sini ya mengerjakan misi, lalu ke sini mengerjakan sesuatu juga ke sini, lalu mengerjakan ke sini, dan ke sini. Atau mungkin dia harus kembali lagi ke sini, lalu untuk mengerjakan area di sebelah sini, lalu sampai di garis finish. Kalau kalian ingat film bukan film itu ya, reality show Amazing Race itu, kalian ingat nggak? Kalau ada 1 atau 2 orang saja yang belum menyentuh garis finish, ini timnya menang apa enggak? Misalkan dia ada nyantol di sini nih, tim C ternyata dia tersesat dan ruwet di sini nih, tim C. Jadi kalau satu tim ya ada 3 orang A, B, C gitu ya. Yang C ini dia masih ruwet nih di rute sebelah sini nih. 1 orang aja belum masuk ke garis finish, 1 tim ini belum bisa dikatakan finish, belum bisa dikatakan selesai perlombaannya gitu ya. Perlombaannya selesai ketika si orang C ini menyentuh garis finish juga gitu ya. Nah, ini sama analoginya gitu ya. Kita cari lintasan atau lokasi mana sih yang paling panjang rutenya, paling susah pelaksanaannya gitu ya. Sehingga kita bisa menjaga agar kita fokuskan resource-nya ke arah sana semua dulu gitu. Karena apa? Kalau misalkan satu rute itu yang panjang, rute yang durasinya pelaksanaan misinya itu panjang sekali, kalau gagal sampai ke garis finish pada waktu yang ditetapkan gitu ya, mau itu nanti tim A, orang A dan orang B ini garis finish udah 2-3 hari lalu, tadi tim C-nya belum masuk, ya belum dikatakan cool, belum dikatakan selesai perlombaannya. Nah, analoginya seperti itu. Kita cari rute atau misi terpanjang, misi tersulit gitu ya, untuk bisa kita identifikasikan di arah mana saja gitu ya, yang nantinya akan
kita fokuskan gitu ya untuk kegiatan perencanaannya, pengendaliannya, bahkan resource-nya kita fokuskan di area tersebut sehingga nggak ada keterlambatan ya, nggak ada extend durasi lagi untuk menyelesaikan pertandingan. Nah, dalam hal ini kalau Amazing Race seperti itu. Nanti project juga sama gitu ya. Kita cari rute rangkaian pekerjaan yang paling panjang, rute item pekerjaan yang paling susah, yang sama sekali nggak boleh mengalami keterlambatan dari segi schedule ya. Sekali lagi dari segi schedule, eh, bukan dari segi tingkat kesulitan ya. Karena kalau tingkat kesulitan sebuah item pekerjaan itu sudah diwakili oleh durasi. Ya, kalau durasinya lama ya untuk satu item pekerjaan saja, ya itu bisa jadi karena kompleksitasnya, karena volumenya besar, karena membutuhkan metode khusus dan lain sebagainya. Jadi seperti itu analoginya, bagaimana sih kita mengidentifikasi critical path method. Nah, lalu bagaimana kita mengidentifikasi critical path method? Bagaimana kita mengidentifikasi CPM? Jadi ini adalah flow tools kali ini gitu ya. Yang pertama list activities. Ya, list activities ini seperti yang kalian sudah buat yang merupakan turunan dari WBS. Outputnya WBS itu kan list activities ya, item pekerjaan tuh, list item pekerjaan. Turunan WBS. Lalu yang kedua, kalian mengidentifikasi dependencies, di mana di sini kalian membuat hubungan antara item pekerjaan dari list activities tadi ya, hubungan antara item pekerjaan. Atau dalam hal ini predecessor gitu ya. Lalu yang ketiga, ini ketiga nih harus keempat, ketiga, keempat, kelima. Lalu ketiga, kalian membuat network diagram. Membuat diagram hubungan antara item pekerjaan ya, seperti yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Lalu yang kelima, kita mengestimasi durasi pekerjaan. Nah, estimasi durasi pekerjaan ini, nah ini berjalannya tools CPM di sini. Nanti ada istilah yang namanya forward pass dan backward pass. Nah, nanti kita akan praktekkan bersama ya. Lalu yang keenam, yang terakhir adalah kita mengidentifikasi critical path. Nah, nanti dari sini menjadi output CPM ini akan menjadi inputan keputusan optimasi atau efisiensi. Seperti itu. Jadi ini urut-urutannya bagaimana kita mengidentifikasi atau membuat critical path method. Yang pertama, kita membutuhkan list activities atau list item pekerjaan yang merupakan turunan dari WBS. Lalu yang kedua, kita mengidentifikasi dependencies, ya, ketergantungan dengan item pekerjaan yang lainnya. Kita buat tabelnya gitu ya, kita rencanakan hubungan antara item pekerjaannya. Dalam hal ini kita merencanakan predecessor masing-masing. Lalu ketiga, kita membuat network diagram, diagram hubungan antara item pekerjaan. Lalu kita membuat estimasi durasi pekerjaan ya. Nah, di sini toolsnya CPM ada di sini, yaitu nanti ada forward pass dan backward pass. Lalu ada kita mengidentifikasi lintasan kritis yang nantinya menjadi inputan untuk tim project melakukan pengambilan keputusan apakah kita harus optimasi atau kita efisiensi agar kita bisa menjaga lintasan kritis tersebut masih tetap sesuai on track, sesuai schedule gitu ya. Nah, kita akan coba tools kali ini dengan studi kasus ya. Studi kasus seperti ini. Jadi contoh misalkan ada sebuah pekerjaan finishing ya. Di sini kita akan membuat dua activity-nya. Ya, ada list activities ya, kita membuat list item pekerjaannya sudah ada di sini. Ada ID number-nya, ada item pekerjaannya, ada durasinya juga ya. Dan kita sudah menentukan dependencies-nya. Misalkan seperti itu ya. Kita sudah menentukan dependencies.
kita sudah menentukan predecessornya seperti apa gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita kawinkan dengan materi yang minggu lalu ya, kita kan sudah bisa mengidentifikasi sampai sini gitu ya. Tinggal bagaimananya cara kita untuk mencari critical path-nya gitu ya. Jadi kita sudah membuat ID item pekerjaannya, kita sudah mengidentifikasi item pekerjaannya, kita sudah mencari durasinya. Dalam hal ini durasi ini sudah kita perhitungkan berdasarkan analisa harga satuan ya dan volume. Nah, kalau predecessor ini ya, ini berdasarkan knowledge ya, berdasarkan knowledge bagaimana hubungan antara item pekerjaan gitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah kita membuat network diagramnya gitu ya. Nah, untuk membuat critical path method itu ada berbagai macam versi template sebenarnya. Cuma saya lebih suka membuat template seperti ini. Jadi ada sebuah tabel ya, sebuah tabel satu kotak. Ini satu kotak ini representasi dari satu item pekerjaan, di mana nanti ada tulisan ID-nya ya, ID number pekerjaannya. Lalu akan saya kasih nama item pekerjaannya ya. Jadi kalau pekerjaan item nomor 1 ini kan ME di atas plafon. Kita buat ini. Jadi satu card ini ya, ada ID pekerjaannya, ada nama item pekerjaannya, lalu ada early start, ada early finish, ini early start, ini early finish, ada late start, late finish, ada duration untuk satu item pekerjaannya, dan ada total float. Jadi satu item pekerjaan itu paling tidak punya card seperti ini gitu ya, untuk pembuatan critical path method. Lalu item pekerjaan nomor 2, stud rangka plafon. Stud rangka plafon. Nah, kita langsung lihat saja gitu ya, item pekerjaan nomor 2 ini dependensiesnya apa? Dependensiesnya item pekerjaan nomor 2 kan predecessor nomor 1 ya. Berarti dari habis pekerjaan nomor 1 ke item pekerjaan nomor 2. Lalu item pekerjaan 3, ME di dalam dinding. ME dinding gitu aja ya. Predecessornya item nomor 3 apa? Pekerjaan nomor 2. Langsung. Lalu selanjutnya pekerjaan nomor 4, plaster aci. Ya, predecessornya adalah item pekerjaan nomor 3. Lalu ada pekerjaan cat dinding. Pekerjaan nomor 5, cat dinding. Cat dinding predecessornya adalah item nomor 4, 7, dan 8. 4, 8, dan nomor 7. Lalu selanjutnya pekerjaan nomor 6, rangka plafon. Ya. Dependensinya adalah item pekerjaan nomor 1. Lalu selanjutnya item pekerjaan nomor 7, penutup plafon. Dependensinya predecessornya adalah item nomor 6. Lalu pekerjaan flooring. Ya. Pekerjaan flooring itu predecessornya adalah item nomor 2 dan item nomor 6. Mungkin gini kali ya. Kita buat dulu network diagramnya gitu ya. Jadi pertama kita buat card-nya ini ya. Kita buat card item pekerjaannya ini. Ada ID number, ada nama item pekerjaan, ada early start, early finish, duration, late start, late finish, dan total float. Dan juga duration ya. Pertama ini dulu. Kalian kan sudah mengidentifikasi tabelnya tadi ya, tabel item pekerjaannya, durasi, predecessor, lalu kalian tuangkan data-data tersebut ke dalam card ini, lalu kalian buat network diagramnya gitu ya. Kalian cari hubungan antar pekerjaannya sehingga nanti
kalau misalkan kita mengidentifikasi jalurnya gitu ya, kita bisa dengan mudah gitu melihat arah panahnya gitu ya. Kalau kita lihat dari sini ya, dari 8 item pekerjaan ini, kita bisa lihat kita hitung ya, ada berapa jalur sebenarnya. Yang pertama, jalur pertama ya, ada sebentar. Jalur pertama ya, jalur pertama ada 1 ya, item pekerjaan nomor 1, ini jalur pertama ya. Ada pekerjaan nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5. Lalu finish ya. Lalu jalur kedua ada 1, ada 2, ada 8, ada 4, lalu finish. Lalu item pekerjaan nomor 3. Ada pekerjaan nomor 1, pekerjaan nomor 6, pekerjaan nomor 7, pekerjaan nomor 5, lalu finish. Ini harusnya 5 ya, 1, 2, 8, 5, ini harusnya 5. Lalu yang keempat, pekerjaan nomor 1, 6, 8, lalu 5, lalu finish. Nah, kira-kira apakah ada lagi? Sepertinya nggak ada ya. Oke. Jadi kalau dari diagram ini ya, ada 4 jalur ya, ada 4 jalur penyelesaian pekerjaan proyek ini gitu ya. Nah, kita cari dari 4 jalur ini mana yang harus dijaga gitu ya item pekerjaannya sehingga bisa kalau misalkan mengalami keterlambatan salah satu jalur ini itu bisa berakibat pada mundurnya proyek secara keseluruhan gitu ya. Jadi kita cari item mana ini, item jalur mana yang paling berpengaruh pada proyek ini secara keseluruhan, secara durasi gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat network diagramnya gitu ya, nah lalu kita perhitungkan ini durasinya ya. Yang pertama kita lakukan adalah forward pass. Ya, kita hitung durasi dari depan. Ya, ini kan startnya di sini, lalu finishnya di sini ya. Nah, kita hitung durasi. Kita menghitung durasinya per jalur ya. Kita hitung durasinya per jalur secara keseluruhan. Kita hitung. Nah, tapi ada beberapa rules tertentu yang harus kita perhatikan. Contoh ya. Pekerjaan nomor 1. Pekerjaan nomor 1 itu karena benar-benar dimulai di awal ya. Kita akan tuliskan di sini early start-nya adalah durasi 0. Nah, selanjutnya kita cari nilai EF-nya, early finish-nya. Di mana early finish ini adalah ES plus duration. Berarti 0 plus 10. Apa? 10. Nah, nanti tergantung predecessor-nya kita lihat. EF ini ya, menjadi early start untuk pekerjaan selanjutnya. Jadi untuk pekerjaan item nomor 2, early finish-nya kan di pekerjaan nomor 1 ada 10 ya, 10 hari. Nanti early finish-nya ini menjadi ES-nya item pekerjaan nomor 2. Lalu dijumlah juga 15 di sini. Kalau kita ke sini juga ke pekerjaan item nomor 6 ya. Early start-nya 10, early finish-nya 18. Ya startnya di hari ke-10, finish-nya di hari ke-18. Seperti itu cara membacanya. Dan seterusnya. Lalu kita coba dari sini ya. PF-nya 15, berarti di sini 15. 15 tambah 7, 22. Ini 22. 22 tambah 26, 28. Ya. Lalu kita lihat lagi. Ini early finish-nya 15. Berarti 29. Ya. Nah, ini menarik. Kalau misalkan kita lihat, ini kan item pekerjaan nomor 8 ini kan ada 2 dependensi ya. Ada 2 predecessor gitu. Yaitu item pekerjaan nomor 2 dan nomor 6. Nah, kalau misalkan kita tidak jeli ya seperti tadi.
early startnya item pekerjaan nomor 8, tiba-tiba kita plot dari early finish-nya item pekerjaan nomor 2. Padahal di sini ada peraturan. Kalau single predecessor, IF of predecessor sama dengan IS successor. Tapi kalau multiple predecessor seperti item pekerjaan nomor 8 ini, item pekerjaan nomor 8 kan ada 2 ya predecessornya, multiple. Kita cari nilai EF yang paling besar dari predecessor sebelumnya. Sehingga item tersebut menjadikan ES-nya. Ya. Nah, kita lihat item pekerjaan nomor 8, itu predecessornya kan ada 2 ya, item pekerjaan nomor 2 dan pekerjaan nomor 6. Nah, kita cari, kita lihat EF yang paling besar mana? Item pekerjaan 2, EF-nya 15. Pekerjaan nomor 6, EF-nya 18. Nah, berarti kita tuliskan ES-nya di sini adalah item dengan durasi EF yang terbesar. Seperti itu ya. 18 tambah 14, 32. Yang sebelah sini kita, karena ini cuma single predecessor ya, jadi 18, ini juga 22. Nah, kembali lagi ketemu dengan item pekerjaan yang memiliki lebih dari satu predecessor. Kita cari EF yang terbesar. Dalam hal ini adalah EF terbesar adalah item pekerjaan nomor 8, yaitu 32. Lalu 36. 32 tambah 4 sama dengan 36. Semua item pekerjaan setelah kita hitung dari depan ke dari belakang ke depan ya, kita dapatkan durasinya adalah 36. Artinya apa? Di pekerjaan terakhir ini, proyek ini secara keseluruhan akan selesai dalam waktu 36 hari. Kalau perhitungan durasinya maju ya, dari belakang ke depan. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah kita menghitung dari belakang gitu ya, untuk mengisi late start dan late finish gitu ya. Seperti itu. Sebelum saya masuk ke backward pass, dari forward pass dulu, kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya mau nanya Pak, berarti nanti di setiap PF ini nih diambil yang terbesar kayak yang tadi ya Pak, untuk nilai ES di ID yang berikutnya. Iya, rules-nya seperti ini. Ada 2 rules ini ya. Jadi kalau single predecessor, ini kan single predecessor ya, karena dia item pekerjaan nomor 2, itu predecessornya cuma 1, yaitu item pekerjaan 1. EF-nya, ES-nya itu merupakan EF dari predecessor. ES-nya itu merupakan EF-nya predecessor, kalau single predecessor. Tapi kalau misalkan multiple seperti item pekerjaan nomor 8 ini, dia kan multiple, yaitu predecessornya pekerjaan nomor 8 ini ya nomor 2 dan nomor 6. Kita cari EF terbesar dari predecessor. Predecessor kan item 2 dan item 6. Yang paling besar antara 15 dan 18 kan 18. Jadi kita ambil ES-nya itu dari sini. Jadi perhatikan rules-nya ya. Kalau ke depan ya, kalau ke depan perhitungan durasi ke depan dari belakang ke depan, dari start ke finish, itu ES-nya suksesor itu ambil dari EF-nya predecessor. Gimana Yusuf? Jelas Pak. Paham Pak. Nah, dari sini terakhir kita bisa mendapatkan durasinya adalah 36 hari untuk proyek ini. Secara normal ya, 36 hari. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan critical path method ini kita hitung ke belakang sekarang. Kita hitung dari finish to start untuk cross check kira-kira benar nggak sih perhitungan durasinya gitu ya. Nah, untuk perhitungan backward pass gitu ya. Nah, kita cari nilai LS-nya, late start-nya gitu ya. Nah, di mana kalau perhitungan forward pass kita kan endingnya terakhir seperti ini ya, 32, 36 gitu. Nah, nanti untuk perhitungan backward pass, kita hitung satu persatu lagi, tapi untuk late finish dan late start-nya. Caranya seperti apa? Pertama kita cari untuk item pekerjaan terakhir. Nah, kita lihat ada rules di sini.
Untuk item pekerjaan terakhir, EF sama dengan LF. Tadi kan LF-nya masih kosong ya. Berarti kita plot sama nih, 36. Kalau tadi backward pass itu adalah penjumlahan, ya, saya kasih tanda ini forward pass itu adalah penjumlahan, backward pass sebaliknya sekarang dikurangi. Jadi LF dikurangi duration. Untuk mencari LF dikurangi duration. Kita mundur, 36 dikurangi 4, 32. Betul ya? Nah, lalu nanti untuk single predecessor, kembali lagi seperti tadi, single predecessor, LF-nya predecessor itu menjadi LS-nya successor. Tapi kalau multiple predecessor, smaller LF of successor menjadi LS-nya predecessor. Kebalikannya tadi. Kalau tadi perhitungan tadi kan untuk mencari ES, kita cari EF terbesar. Nah, sekarang terbalik. Kalau kita cari LS-nya predecessor, itu kita cari yang paling kecil untuk LF-nya. Gitu ya. Nah, berarti kita cari di sini, kita dapatkan 32 ya ini ya. LS sama dengan LF duration. Berarti kita cari LF-nya, LS-nya ya. Dari 32 ini, 32 dikurangi 6. Berapa itu? 26 ya. Lalu mundur lagi. Ya. LS-nya menjadi LF. 19. Seperti itu. Lalu mundur lagi ke belakang. 19. 14. Maaf Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Tapi kan itu yang di yang item kedua itu kan sebenarnya kan multiple predecessor Pak. Yang mana? Yang tadi barusan yang dikerjain terakhir itu. Yang ID 2 ini Pak. Berarti nanti mau iya, nggak mau dia dapat. betul. Nanti kita belum sampai sini soalnya. Jadi belum diisi sebenarnya. Oh, baik Pak. Ya. Kita ulangi lagi ya pengisiannya. Dari LF kita jadikan dari LS kita jadikan LF 32. Ya, 32 dikurangi 6 ya. 26. Lalu dari LS ke 26. 19. Nah, ini belum bisa kita hitung. Karena kita harus cari ininya dulu. Kita cari item nomor 8 dulu. LS ya, jadi LF. 32 dikurangi 14. Berapa itu? 26 18 Pak. 18. Lalu dari LS 32 kurangi 24 kurangi 4 28. Oke, 28 jadi 20, betul ya? Nah, yang ID 6 ya. juga Ini juga multiple ID 6 predecessor juga ada predecessornya ya, ada predecessornya. Nah, sekarang kita lihat untuk item pekerjaan nomor 2 dulu ya. Item pekerjaan nomor 2 dulu. Item pekerjaan nomor 2. Yang paling kecil yang mana? Untuk smaller LF dari suksesor. Smaller LF. 26. Kan 26 kan ya? 26. Ya berarti 26 itu yang kita jadikan acuan untuk, bukan 26. LS-nya, sorry. LS yang terkecil berarti ya. Ini sorry, ini kebalik. Atau gini deh. Saya ganti langsung aja. LS terkecil. Ya, LS terkecil yang kita jadikan LF. Berarti untuk pekerjaan item nomor 2 ya. Item pekerjaan nomor 2 itu memiliki suksesor item nomor 3 dan item nomor 8. Nah, berarti kita cari yang terkecilnya menjadi LF. Ini terkecil kan? Jadikan LF. Berarti LS-nya 13. Nah, lalu untuk item pekerjaan nomor 6.
item pekerjaan nomor 6. Item pekerjaan nomor 6 memiliki dua suksesor gitu ya. Item pekerjaan nomor 8 dan item pekerjaan nomor 7. Kita cari paling terkecilnya untuk LS-nya adalah 18 juga. Berarti 10. Nah, LS. Nah, ini kan item pekerjaan nomor 1 nih. Dia punya dua suksesor lagi. Item pekerjaan nomor 2 dan nomor 6. Kita cari yang terkecil lagi. 10 dan 0. Selesai ya. Nah, lalu kita lakukan kontrol untuk item pekerjaan paling depan dan pekerjaan paling belakang. Ketika ES dikurangi ES sama dengan 0 dan EF dikurangi LF sama dengan 0, ES dikurangi LF sama dengan 0, EF dikurangi LF sama dengan 0, berarti ini sudah benar. Jadi ketika pekerjaan di awal dan paling akhir itu ES dikurangi LS atau EF dikurangi LF sama dengan 0, berarti sudah benar. Perhitungan critical path-nya sudah benar. Tinggal kita mencari total float. Total float. Jadi untuk controlling pertama, ya, item pekerjaan paling awal dan paling akhir itu harus memiliki LS kurangi ES sama dengan 0 atau LF dikurangi EF sama dengan 0. Ya. Ini kontrol pertamanya nih. Jadi kalau ketika ini sudah dapat 0 semua ya untuk pekerjaan paling awal dan paling akhir, pekerjaan paling awal. Berarti sudah benar proses perhitungan kalian gitu ya. Nah, kalau misalkan ada ketidaksamaan ini berarti ada yang salah. Kalian harus ulang lagi aja. Yang penting kalian ikuti rules-nya ya. Kalian ikutin rules-nya bahwa kalau ke depan itu nanti ditambah. Kalau ke belakang perhitungan dikurangin. Kalau ke depan kita memperhatikan nilai yang terbesar untuk EF. Kalau ke belakang kita perhatikan nilai yang paling kecil untuk LS. Ya. Setelah kita mendapatkan kontrol item durasi item pekerjaan paling awal dan paling akhirnya sudah sama dengan 0 ya untuk late start kurangi ES dan late finish dikurangi early finish. Ya. Selanjutnya kalian mencari total float. Ya, total float itu ya sama seperti tadi ya dalam perhitungan yang awal tadi. Perhitungan item pekerjaan awal dan paling terakhir tadi. Ini kan yang paling awal dan paling akhir. Ini total float-nya ya. Total float cara menghitungnya adalah seperti ini. LF kurangi EF atau LS kurangi ES. Kita lihat. LF dikurangi EF sama dengan 0. 0 dikurangi 0, 0. 0 ya. Ini juga sudah 0 ya. Lalu kita cari untuk item pekerjaan nomor 2. LF dikurangi EF 3. LS dikurangi 3, kurangi 10, 3 juga. Lalu ini 26 dikurangi 22, 4. 19 dikurangi 15 juga 4. Lalu 32 dikurangi 28, 4 ya. 26 dikurangi 22, 4. Lalu 32 dikurangi 32, 0. 18 dikurangi 18, 0. Lalu selanjutnya 18 dikurangi 18, 0. 10 dikurangi 10, 0. Lalu selanjutnya adalah 32 dikurangi 22, 10 ya. 28 dikurangi 18 sama dengan 10. Kita dapatkan beberapa item pekerjaan yang memiliki nilai 0 dan punya angka float gitu ya. Ya, yang pertama kontrol yang harus dilakukan adalah total float pekerjaan pertama dan terakhir harus 0. Dan yang untuk mencari lintasan kritis ya kita mencari tahu follow total float yang sama dengan 0. Kalau misalkan saya kasih warna baru ya.
Kita cari item pekerjaan yang total float-nya sama dengan 0. Item pekerjaan nomor 1, total float-nya 0 ya. 0 dia. Lalu selanjutnya kita cari yang 0 juga, item nomor 6. Lalu selanjutnya cek lagi yang total float-nya 0 adalah item pekerjaan nomor 8. Yang selanjutnya yang terakhir, ya langsung ketemu item pekerjaan paling terakhir ya. Berarti critical path-nya Pak, maaf Pak, saya mau nanya Pak. adalah, sebentar ya, saya lanjutkan terakhir lagi tanggung. Baik Pak. Item pekerjaan nomor 1, pekerjaan nomor 6, pekerjaan nomor 8, pekerjaan nomor 4. 1, 6, 8, 1 bukan 4 ya, 5 nih. Jadi critical path-nya adalah item pekerjaan 1, 6, 8, dan 5. Artinya nanti dalam proses pelaksanaan proyek, item-item pekerjaan nomor 1, 6, 8, 5 ini harus memiliki fokus khusus gitu dalam proses monitoring untuk schedule maupun biayanya. Karena dia ada potensi kalau terlambat karena total float-nya 0, dia akan mengakibatkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Nah, total float ini sebenarnya apa sih? Total float ini adalah diizinkannya durasi minimum atau maksimum sebuah item pekerjaan tersebut bisa mengalami keterlambatan atau tidak gitu ya. Jadi kalau 0 artinya nggak boleh telat sama sekali. Contoh kalau item pekerjaan nomor 2 ya, dia total float-nya 3, terus item pekerjaan nomor 3 ini ada 4, pekerjaan nomor 4 ini float-nya 4. Artinya apa? Dia punya spare waktu, dia boleh terlambat 3 hari, dia boleh terlambat 4 hari, dia boleh terlambat 4 hari. Item pekerjaan nomor 7, bahkan dia boleh telat 10 hari. Tapi di lebih dari itu, lebih dari 10, lebih dari 4, lebih dari 3, itu akan mempengaruhi proyek juga secara keseluruhan gitu ya. Jadi kalau item pekerjaan yang memiliki float, artinya dia punya toleransi waktu gitu ya. Toleransi waktu tertentu, batasan maksimum terlambatnya itu seperti apa gitu ya. Meskipun item pekerjaan yang lainnya ya, 2, 3, 4, 7, itu tidak dalam critical path, tapi selama dia memiliki potensi untuk lebih dari total float-nya gitu ya, dia akan mempengaruhi schedule secara keseluruhan juga. Seperti itu. Jadi ini adalah bagaimana caranya kita menentukan critical path untuk item pekerjaan secara keseluruhan. Ya, silakan Yusuf, ada pertanyaan? Iya Pak, yang saya mau tanya tadi, memungkinkan nggak sih Pak kalau misalkan tadi dari total float kita malah nggak ngedapetin nilai 0, jadi kita nggak bisa ngedapetin pet-nya gitu Pak. Artinya katakanlah di item pekerjaan 1 kita ketemu total float-nya itu 0, di item pekerjaan 6 ketemu juga 0, tapi di 8 tuh kita nggak dapet 0 Pak. Itu memungkinkan nggak sih Pak kejadian kayak gitu? Memungkinkan kalau perhitungan durasinya tidak tepat di data di awal ya. Jadi kita menentukan durasinya ini kurang tepat, atau predesesornya ada yang bermasalah. Tapi itu kalau kalau nggak ada yang 0 sama sekali berarti ada yang salah. Tapi setidaknya ada yang minus saja itu sudah bisa dikatakan ada critical path-nya. Kalau minus artinya kan berarti dalam penyusunan network diagramnya ada yang salah. Jadi harus dibenahi. Baik Pak. Jadi yang membedakan cara menghitung durasi antara critical path dengan yang kita pelajari di minggu lalu adalah kalau minggu lalu itu kita benar-benar untuk dokumen perencanaan. Artinya itu dalam kondisi keadaan paling pesimis. Kenapa paling pesimis? Agar ketika kita melaksanakan pekerjaan tersebut, kita masih ada lahan, masih ada celah untuk kita berinovasi dan ada celah kita untuk melakukan improvement gitu ya. Nah, kalau yang kita lakukan saat ini mengidentifikasi critical path ini kita menguji gitu ya. Kita menguji schedule yang sudah kita rencanakan, sudah kita buat, kita cari critical path-nya.
Kita cari item pekerjaan yang paling berpengaruh dalam proyek secara keseluruhan. Seperti itu. Sampai sini bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk critical path. Jadi kalau di penggunaan identifikasi critical path ini ya, benar-benar pada saat proyek sudah menang tender, udah persiapan perencanaan, tinggal melaksanakan di lapangan. Nah, pelaksanaan di lapangan di sebulan, 2 bulan terakhir, nah itu kalian mengidentifikasi critical path. Kalian mengidentifikasi lintasan kritis. Nah, pertanyaannya, bayangin nih kalau misalkan item pekerjaannya ada ribuan. Gitu ya. Kalau ribuan bagaimana? Kalau memang mau kita brainstorming ya, dengan tim proyek ya, kalau perlu dibuatkan kertas A0 keliling ruangan gitu ya, untuk membuat perencanaan seperti ini. Tapi bila tidak memungkinkan ya, kita brainstorming menggunakan Microsoft Project, menggunakan software gitu ya, untuk menentukan bagaimana lintasan kritisnya gitu ya. Nah, kalau critical path di MS Project, nah dari gambar ini kita bisa melihat gitu ya. Kalau di MS Project itu kan kita sudah menentukan durasi, kita sudah menentukan predecessor gitu ya. Tinggal kita mencari lintasan kritisnya seperti apa. Di gambar ini ya, menariknya MS Project itu kita secara mudah real time untuk update status project gitu ya. Kita lihat progresnya sampai sejauh apa pelaksanaannya. Lalu kita update juga kondisi complete progresnya gitu ya. Untuk per masing-masing item pekerjaan, sehingga kita bisa kontrol juga lintasan kritisnya apakah masih tetap atau bergeser gitu ya. Kalau dilihat dari gambar ini ya, dari grafik yang saya ambil dari MS Project ini, itu yang di plot merah itu merupakan lintasan kritis. Artinya apa? Yang di plot merah itu kita harus benar-benar kontrol nih item pekerjaannya agar tidak terlambat gitu ya. Nah, bagaimana kita mengontrolnya gitu ya ketika kita sudah membuat critical path, kita membuat CPM juga dalam MS Project, bagaimana kita mengontrolnya? Contoh, katakanlah sekarang masih bulan Maret gitu ya. Katakanlah sekarang masih bulan Maret. Sekarang masih bulan Maret, proyek kita bekerja start di bulan April ya, di mana pekerjaan pertama adalah galian. Galian ini adalah startnya tanggal 18 dan tanggal 26. Nanti ya, ketika sudah menginjak tanggal 18 April dan belum dimulai pekerjaan kalian tersebut, nah kalian sebagai engineer, kalian sebagai scheduler atau kalian sebagai project manager, kalian harus bisa warning timnya gitu ya. Bahwa yang kita plot itu kemarin sudah 18 April itu harus start. Durasi kita 9 hari loh. Kalau kita mulai tanggal 19 ya, berarti ada kemungkinan kita mundur sampai tanggal 28. Nah, kalau sampai mundur tanggal 28 ya proyek secara keseluruhan bisa terlambat. Itu sudah bisa dipastikan seperti itu. Nah, dengan cara apa memperlihatkannya? Dengan cara kalian buat ini critical path methodnya pada MS Project atau dalam tools-tools yang lain ya untuk CPM. Nah, di sini kita bisa melakukan controlling khusus gitu ya. Misalkan pertama galian. Kalau pekerjaan batu kali kan tidak termasuk ke pekerjaan yang terlambat gitu, termasuk dalam pekerjaan yang critical path gitu ya. Jadi masih bisa dikategorikan aman lah kalau secara keterlambatan. Unstamping ya, kita lihat di sini unstamping. Nah, kita tinggal kontrol aja. Jangan sampai item pekerjaan ini tanggal 22 itu belum dimulai atau bahkan tanggal 23 atau 24 pagi itu belum selesai. Nah, itu warning ke tim lapangannya gitu ya. Nah, kalau pondasi tapak ini contoh, pondasi tapak ini semuanya item pekerjaan yang masuk ke dalam critical path gitu ya, dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau critical path ini memang tergantung dari predecessor kalian gitu ya. Kalau predecessor kalian itu tidak ada yang multiple, single, istilahnya apa ya, single predecessor semua, jadi semuanya berurutan gitu dari katakanlah dari start project gitu ya. Dia langsung berurutan terus, nggak ada multiple-nya sama sekali misalkan ya. Lalu finish di sini gitu ya. Ini semuanya itu lintasan kritis.
kalau tidak ada predesesornya. Makanya predesesornya lebih baik digunakan secara multiple gitu ya. Seperti yang sudah kita contohkan di minggu lalu. Nah ini kalau dalam MS Project ini gampang sekali ya, tinggal kalian input item pekerjaannya, input durasinya, lalu input predesesornya. Nah kalau di MS Project untuk mengetahui lintasan kritis tinggal single klik aja gitu. Tinggal single klik, kita langsung bisa lihat otomatis bagaimana lintasan kritis muncul pada proyek tersebut. Nah selanjutnya apa gitu ya? Setelah kita membuat lintasan kritis gitu ya. Jadi durasi proyek secara keseluruhan itu kan sudah diidentifikasi gitu ya. Lalu network diagram juga sudah dibuat. Lintasan kritis proyek juga sudah diketahui gitu ya. Nah selanjutnya adalah untuk menindaklanjuti perencanaan tersebut, nah, tim proyek ini harus melakukan controlling pada perencanaan yang telah dibuat gitu ya. Khusus pada rangkaian item pekerjaan yang telah diidentifikasi oleh critical path method, harus dilakukan monitoring yang tepat agar jangan sampai terjadi keterlambatan. Sehingga pada rangkaian item pekerjaan tersebut harus dilakukan optimasi atau efisiensi. Nah, di mana optimasi dan efisiensi yang dimaksud ini adalah melakukan resource allocation atau resource leveling atau crashing atau fast tracking. Jadi kalau kita lihat di sini misalkan ya, setelah kita mengetahui gitu lintasan kritisnya apa saja, ada galian, lalu ada unstamping, ya ada hurukan kembali, ada pekerjaan pondasi tapak, lalu ada sloof beton, lalu kolom K2 itu termasuk item pekerjaan yang masuk ke dalam critical path method. Kita harus bisa melakukan optimasi atau efisiensi. Gunanya apa? Gunanya kita memperpendek durasi yang ada dalam perencanaan. Jangan sampai kita benar-benar melaksanakan benar-benar 9 hari, benar-benar 5 hari, benar-benar 3 hari gitu ya. Kita lakukan antara resource allocation, crashing, ya, atau fast tracking gitu ya. Tapi kalau yang sudah kita lakukan ini kurang lebih sudah banyak fast tracking gitu ya. Tinggal pilihannya apakah kita menggunakan crashing atau tidak. Apakah kita menggunakan fast tracking atau tidak gitu ya. Dan itu hanya kita tunjukkan pada item-item pekerjaan yang masuk ke dalam critical path atau item pekerjaan yang sudah kandung terlambat. Dia ada di lintasan kritis, tapi dia sudah akan terlambat gitu ya. Tinggal sekarang kita memilih apakah kita akan melakukan crashing atau fast tracking. Gitu ya. Nah kalau secara tools dari crashing sendiri ya, jadi kalau dalam PMBOK itu setelah kita melakukan developing the schedule yang menggunakan critical path method, lalu kita memutuskan untuk melakukan optimasi dan efisiensi, kalau terms yang digunakan oleh PMBOK itu adalah schedule compression, di mana schedule compression itu memadatkan schedule yang sudah direncanakan gitu ya. Nah, dalam schedule compression ini ada dua item ya, yaitu crashing dan fast tracking. Crashing artinya kita meningkatkan jumlah resource. Crashing atau saya juga dulu pernah mempelajari terms yang sama, yaitu time cost trade-off. Jadi pertukaran antara biaya dan resource. Crashing ini apa sih? Intinya adalah menambahkan resource. Nah, resource yang dimaksud dalam hal ini adalah resource yang sekiranya dapat meningkatkan produktivitas, yaitu tambah alat atau tambah pekerja, tambah jumlah pekerja. Tambah alat atau tambah jumlah pekerja. Itu crashing. Jadi kalau kita menemukan item pekerjaan yang sudah kadung terlambat, dia masuk lintasan kritis, mau tidak mau kita melakukan crashing atau fast tracking. Jadi kalau crashing itu antara kita tingkatkan produktivitasnya ya, antara tambahkan alat, tambahkan jumlah pekerja, atau tambah jam kerja. Atau lembur. Jadi contoh misalkan kalau di grafik ini tadi ya, pekerjaan kalian 9 hari gitu. Tapi ternyata sampai katakanlah sampai tanggal 20 ya, 50% aja belum jadi itu.
Nah, itu kan mau tidak mau sudah menggambarkan adanya keterlambatan pada pekerjaan kalian gitu kan ya. Ya kita harus segera merencanakan apakah kita akan melakukan crashing, apakah kita akan melakukan fast tracking. Dimana kalau fast tracking ini kalau menurut grafik yang ada di gambar sebelah kanan ini ya, kalau crashing kan tadi kita mempersingkat durasi yang awalnya 5 hari, ya, kita persingkat menjadi 3 hari, tapi trade off-nya adalah kita tambah jumlah pekerjanya. Sehingga apa? Karena nambah jumlah pekerja atau nambah jumlah jam kerja, ada peningkatan cost. Makanya istilahnya time cost trade off. Kita menukar waktu dengan biaya gitu ya. Kita perpendek durasi pelaksanaannya dengan cara kita tambahkan resource-nya, tapi ada resikonya yaitu ada tambah biaya. Nah, kalau fast tracking itu durasinya akan tetap, cuma pekerjaannya akan dilakukan secara overlap. Jadi kalau secara normal itu biasanya pekerjaan nomor yang paling atas ini nunggu selesai dulu baru bisa dilanjutkan oleh pekerjaan nomor 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, kalau fast tracking ya, kalau fast tracking itu di overlap pekerjaannya gitu ya. Benar-benar di overlap. Jadi belum sampai pekerjaan yang atas itu selesai, tapi sudah mulai pekerjaan yang lainnya. Nah, cuma dia trade off-nya apa? Resiko. Resikonya tinggi. Resiko dari segi apa? Dari segi rework. Jadi mungkin sekali terjadinya rework atau defect gitu ya, dalam pekerjaan tersebut. Lalu fast tracking ini hanya bekerja untuk aktivitas yang bisa di overlap atau bisa diperpendek durasi pekerjaannya pada critical path. Nah, misalkan kalau item pekerjaannya cuma durasi 1 hari, kita mau fast tracking mau seberapa ringkas lagi gitu ya, nggak mungkin pekerjaan bisa diselesaikan dalam waktu yang awalnya direncanakan 1 hari, lalu kita kompres jadi setengah hari, itu kayaknya nggak mungkin juga gitu ya. Jadi hanya bisa untuk beberapa pekerjaan yang kira-kira memang bisa di overlap dan memiliki durasi yang agak sedikit panjang pada lintasan kritisnya. Tapi yang jelas resikonya yang paling tinggi adalah secara biaya ya kalau fast tracking ini. Kalau crashing ini kan dia hanya meningkatkan produktivitas gitu ya. Karena meningkatnya produktivitas, jumlah tenaga kerjanya jadi banyak, jumlah alatnya jadi banyak, cost-nya juga makin tinggi. Karena apa? Ya karena mandornya jadi nambah. Lalu kemungkinan terjadinya resiko kecelakaan kerja makin tinggi ya. Karena jumlah pekerja yang ada di lapangan itu sebenarnya berbanding lurus dengan tingkat resiko kecelakaan yang terjadi di lapangan. Jadi semakin banyaknya jumlah pekerja di lapangan itu sebenarnya semakin naik juga resiko terjadi kecelakaan kerja. Sehingga cost-nya tinggi sekali gitu ya untuk pekerjaan crashing. Cuma kalau crashing ini ya untuk proyek-proyek yang sangat urgent sekali ya mau tidak mau harus dilaksanakan gitu ya crashing ini. Bahkan ada beberapa yang ekstrim gitu ya. Untuk crashing ini tidak hanya dari segi produktivitas saja yang ditingkatkan gitu ya, tapi secara desain. Jadi yang awalnya beton konvensional gitu ya, lalu untuk upaya mempercepat, untuk memotong durasi bekisting itu, akhirnya kontraktor mengajukan desain precast plat, precast balok, sehingga mengurangi durasi pekerjaan bekisting, mengurangi durasi pekerjaan pengecoran juga, seperti itu. Itu adalah fast tracking. Jadi nanti selanjutnya adalah kita akan mempelajari bagaimana sih step by step untuk crashing-nya sendiri, untuk fast tracking-nya. Gitu ya. Karena kan kita hanya sampai di bagaimana kita mengidentifikasi item-item pekerjaan yang termasuk ke dalam lintasan kritis. Sampai sini dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya saya mau kasih kuis, mau kasih tugas, tapi nggak tega. Gimana ya? Di GCR-nya masih 0 yang ngumpulin nih, gimana ya? Silakan ada pertanyaan, atau mungkin ada pertanyaan dari pertemuan sebelumnya. Sehingga kok sampai tidak ada yang mengumpulkan nih tugasnya. Silakan.
Kalau dari saya pribadi buat yang materi ini udah cukup jelas Pak. Terus untuk yang tugas sendiri, karena memang tadi itu dari sayanya emang data yang tadi yang saya bilang buat AHS-nya belum komplit, RAB pun akhirnya kan juga belum bisa rampung semua. Kalau dari saya itu sih Pak, belum ada yang saya mau tanya dulu Pak. Oke, gimana yang lain? Saya mau kasih tugas nggak tega, nggak masuk nanti pikirannya nanti. Kasih tugas ini, mau kasih tugas apa namanya, critical path juga. Sebentar, saya lupa untuk GCR itu jam berapa ya assignment-nya. Oke, due date-nya itu berarti hari ini sampai jam 12 ya. Oke, kalau gitu untuk sisa perkuliahannya bisa nggak dimanfaatkan sebaik-baiknya biar bisa dikumpulkan hari ini semua gitu. Memungkinkan tidak? Masa nggak memungkinkan juga? Ya, due date-nya hari ini kan ya? Maaf Sampai Pak, jam sebenarnya 23.59 ya? mungkin satu alasan juga kenapa saya pribadi juga belum ngumpulin, nggak tahu sih teman-teman. Soalnya saya ngeliatnya ini due date-nya malahan besok Pak, 2359. Oh, berarti ada Makanya itu, kesalahan tuh. Harusnya hari ini nih. oh iya, maka dari itu kita mikirnya kayak, saya pribadi sih, saya mikirnya, oh besok. Tuh. Oke, gini aja. Sekarang silakan kerjakan. Saya ingin due date-nya hari ini. Kenapa hari ini? Karena saya ingin segera evaluasi kira-kira sampai sejauh apa sih yang sudah kalian terima gitu ya. Nanti akan saya evaluasi dari segi pembuatan kurva S, dari segi perhitungan volume, sama dari segi analisa harga satuan. Jadi tingkat yang saya lihat dari volume, nggak terlalu penting sih sebenarnya apakah harus benar-benar sesuai volumenya atau tidak. Yang penting saya sudah punya pegang range-nya gitu, kira-kira berapa untuk volumenya. Lalu saya juga akan cek dari segi kesesuaian harga ya, kira-kira apakah sesuai dengan harga yang ada di pasaran atau tidak. Jangan-jangan nanti kalian salah ambil atau salah comot analisa harga satuan gitu ya. Dan juga yang paling penting adalah durasi. Nah, durasi ini paling gampang untuk diceknya. Apakah untuk pekerjaan galian itu bisa selesai dalam waktu 10 hari atau tidak. Lalu untuk besinya apakah bisa dikerjakan 1 hari atau tidak. Nah, itu nanti akan saya cek dari segitu. Oke, kalau gitu untuk sisa waktu perkuliahannya bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan lah ya, menyelesaikan yang belum beres untuk penugasan yang ada di GCR. Oke, silakan. Nah, dia sudah didokumentasikan belum ya? Belum, Pak. Kenapa? Belum, Pak. Oh, belum ya. Nyalakan dulu kameranya yang lain. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Berarti Ya, untuk pengumpulannya tetap besok ya Pak? saya pengen hari ini ya. Itu kayaknya salah tuh saya. Harusnya hari ini. 2359 hari ini. Kalau gini Pak, kemarin itu minggu kemarin ada beberapa teman-teman juga yang termasuk saya mengikuti lab Pak, jadi nggak mengikuti kelas. Mungkin pengen belajar dulu sama teman-teman yang kemarin ikut mengikuti kelas Pak. Ya udah, sekalian di sini aja. Silakan dipelajari di sisa waktu ini ya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Nadia.